Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi dengan Bang Ridho Ruqyah Channel dalam program Tajir Tanya Jawab Ilmu Ruqyah yang membahas kali ini tentang 20 ciri-ciri gangguan jin yang jika itu ada di dalam diri seseorang maka dia layak untuk diruqyah atau harus untuk diruqyah. Sebelum saya menjelaskan ke-20 ciri-ciri tersebut secara panjang lebar, saya mohon untuk subscribe, komen, like, share channel ini. Jika bermanfaat, kita sebarkan sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan, kepada keluarga yang belum mengetahui ciri-ciri ini. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah, ciri yang pertama adalah was-was. Merasa cemas, takut, galau, sedih. Dalam tingkatan yang akut sampai kepada benci terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada bisikan untuk membunuh diri, kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Putus asa. Ya. Merasa diri tidak berguna dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri yang pertama. Ciri yang kedua, seseorang itu berat menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tingkat yang akut sampai benci dengan ibadah tersebut. Seperti berat menjalankan sholat. Padahal niat sudah ada, tetapi berat untuk melaksanakan sholat tersebut. Sampai kepada benci dengan tuntunan ibadah tersebut, benci kepada kewajiban ibadah tersebut. Kemudian yang gangguan yang ketiga atau gangguan ciri yang ketiga adalah gangguan di dalam ibadah. Jika dia sudah mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut, maka di dalam ibadah tersebut diganggu, ya. Gangguan di dalam ibadah seperti dimulai dari niat yang berat, kemudian dari wudhu yang salah, ya, wudhu yang kurang tepat, sampai kepada sholat dengan niat yang tidak khusyuk, kemudian bacaan yang sering salah, rakaat yang sering salah, dan berbagai macam gangguan di dalam ibadah tersebut. Ini ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, segala macam penyakit hati. Segala macam penyakit hati. Seperti iri, dengki, sombong, ujub, sum'ah. Merasa diri lebih suci, lebih baik daripada orang lain. Maka ini termasuk gangguan-gangguan syaitan, gangguan-gangguan jin yang harus kita hilangkan di dalam diri kita. Kemudian yang kelima, amarah yang tinggi, kadang tidak terkendali. Ya, amarah. Marah, emosi yang tinggi. Kadang orang yang marah tersebut tidak sadar apakah ini benar-benar dirinya atau tidak. Setelah itu ada timbul penyesalan. Bahwasanya tidak perlu marah, tetapi selesaikan baik-baik. Tetapi karena ada gangguan di dalam tubuhnya, bisikan yang kuat untuk emosi dalam tubuhnya, sehingga dia emosi yang tidak terkendali. Kemudian yang keenam adalah nafsu syahwat. Nafsu syahwat yang abnormal, yang tak terkendali, yang tinggi. Nah, ini juga termasuk daripada gangguan-gangguan, karena akan merusak tatanan kehidupan, merusak tatanan keluarga, dan lain sebagainya. Banyak perselingkuhan dikarenakan nafsu syahwat yang tidak terkendali tersebut. Ya. Kemudian yang ketujuh, sering melihat penampakan makhluk-makhluk halus yang bertasyakul, membentuk sesuatu yang ditakuti, menakut-nakuti. Ya, kadang-kadang serasa diikuti makhluk halus tersebut kemanapun dia berada. Maka ini termasuk ciri-ciri daripada gangguan-gangguan jin. Kemudian yang kedelapan. Orang tersebut sering mencium bau-bauan yang baik bauan itu wangi maupun bauan yang tidak sedap yang bisa dicium dirinya sendiri. Orang lain tidak menciumnya, tidak merasakan
bau tersebut, tetapi dia sendiri yang mencium bauan tersebut. Ini termasuk gangguan-gangguan jin. Kemudian yang kesembilan, sering mengalami kesurupan atau dikuasai makhluk halus, jin atau setan. Orang-orang yang sering kesurupan ini harus segera diruqyah sebelum merusak daripada sarafnya, sebelum merusak daripada kehidupannya. Kemudian yang ke-10, di dalam tidur mimpi yang buruk. Mimpi tentang setan, mimpi tentang binatang-binatang buas, mimpi tentang ular, harimau, kemudian diteror dengan arwah orang-orang yang meninggal, serasa jatuh dari ketinggian, dan berbagai macam mimpi-mimpi buruk yang lainnya, yang mimpi itu berefek buruk. Jadi mimpi buruk itu berefek buruk bagi orang yang mimpi. Setelah dia bangun, berefek buruk pada orang yang mimpi. Kemudian yang 11, gangguan di dalam tidur. Orang yang tidur diganggu dengan mengigau, mendengkur dengan keras, berjalan-jalan ke sana kemari dan lain sebagainya. Yang ke-12, ketindihan. Ketindihan ini di antara tidur dan terjaga. Biasanya serangan-serangan ketindihan ini di antara tidur dan terjaga, serasa dibekap mulutnya, serasa diikat, dipegang tangannya, diikat kakinya sehingga tidak bisa berbicara lisannya, sehingga tidak bisa bergerak kaki dan tangannya. Kemudian yang ke-13, indigo. Indigo ini adalah seseorang yang bisa melihat, mendengar, merasakan keberadaan jin ya di sekitar tubuhnya. Kemudian kadang dia mampu meramal masa depan. Ya. Nah, ini kebanyakan dialami oleh anak-anak. Karena 90% gangguan indigo ini adalah dari nasab, dari ayah, dari ibu, dari kakek, dari nenek sampai ke leluhurnya yang mungkin dahulu pernah berikatan, memiliki perjanjian dengan jin tersebut sehingga turun kepada keturunannya, ya, sehingga membuat keturunan tersebut bisa mengetahui, bisa meradar ya jin di luar tubuhnya karena adanya jin khodam dari keturunan di dalam tubuhnya. Maka indigo ini adalah suatu musibah, bukan berkah. Jadi indigo harus dihilangkan dari dalam tubuhnya. Bukan berkah dari Allah, tapi ini ujian dari Allah, musibah dari Allah yang harus kita selesaikan, harus kita bersihkan dari kehidupan kita, dari anak-anak kita. Kemudian yang ke-14, sakit pada waktu-waktu tertentu, pada jam-jam tertentu, seperti maghrib, asar, maghrib sakit, isya sembuh, tengah malam sakit lagi, subuh, kemudian sembuh lagi. Ini termasuk gangguan-gangguan jin yang berkemungkinan adalah datang daripada sihir. Kemudian yang ke-15, sakit tidak terdeteksi medis. Ya, sakit yang medis tidak mampu mendeteksinya padahal sakitnya benar-benar ada. Tapi alat-alat kedokteran, alat-alat medis yang modern tak mampu menangkap jenis apa penyakit tersebut. Nah, maka ciri yang ini mari kita cek, mari kita obati dengan pengobatan yang syar'i, yakni ruqyah syariah. Kemudian yang ke-16, sulit atau susah mendengarkan nasihat yang baik. Orang-orang yang sulit, yang keras hatinya, tertutup hatinya mendengarkan nasihat yang baik, tidak mau mendengar nasihat yang baik, maka diupayakan untuk diruqyah dengan trik-trik tertentu, ada cara-cara tertentu. Yang ke-17, berperilaku menyimpang. Berperilaku menyimpang seperti laki-laki yang kayak wanita, wanita yang kayak laki-laki, ya, sering mendatangi dukun, sering meramal dan sebagainya. Semua perilaku-perilaku yang menyimpang, abnormal, maka itu ada gangguan-gangguan jinnya. Kemudian yang ke-18, kecanduan, narkoba, game dan lain sebagainya. Yang namanya candu pasti bersifat negatif, merusak, racun. Maka akan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Maka siapapun yang kecanduan, anak-anak kita, saudara kita, dari narkoba yang membunuh, dari game yang juga membunuh, mari kita obati dengan Al-Quran, dengan ruqyah syariah. Yang ke-19, bersyahwat dengan sesuatu yang berbau mistis. Jin, tempat-tempat angker, keramat, bersahwat dengan kesaktian, karomah yang tidak syar'i, jimat-jimat, pusaka-pusaka,
ritual-ritual yang syirik, mendatangkan kesaktian, khodam dan lain sebagainya. Kadang-kadang dibalut dengan agama, dibalut dengan ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, maka orang seperti ini disarankan untuk diruqyah syariah. Karena syahwat-syahwat tersebut adalah panggilan-panggilan syaitan kepada dirinya untuk berbuat syirik kepada Allah. Yang terakhir, yang ke-20, orang yang harus diruqyah dengan ciri-ciri gangguan jin tersebut adalah depresi atau gila, depresi berat. Karena 4 hal. Yang pertama karena ilmu hitam tadi, karena bersekutu dengan jin, karena khodam, karena berbagai macam kesyirikan pada Allah. Kemudian yang kedua karena narkoba. Jadi orang banyak depresi berat itu karena narkoba yang menghancurkan saraf-sarafnya. Kemudian yang ketiga karena memiliki permasalahan yang berat di dalam kehidupannya. Kemudian yang terakhir adalah karena sihir gila, sihir junun pada orang tersebut sehingga menjadikan dia depresi berat dan gila. Demikianlah 20 ciri-ciri gangguan jin. Mudah-mudahan tidak ada pada diri kita. Jikapun ada pada diri kita, mari kita obati dengan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan dari Al-Quran sebagai syifa, sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu zalimina illa khasara, bagi orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan sesuatu apapun Al-Quran itu kecuali kerugian semata-mata. Maka dari itu, mari kita kembali kepada ruqyah syariah yang syar'i, benar-benar dari Al-Quran, dari sunnah, dari berbagai macam yang Allah turunkan, yang Nabi ajarkan, sehingga kita sehat jiwa dan raga, jasmani rohaniah kita. Jika ada 20 ciri-ciri tadi, ayo kita melaksanakan ruqyah syariah, baik ruqyah mandiri, ruqyah dengan suara kaset MP3, maupun kita minta kepada orang yang mampu untuk meruqyah diri kita. Share ini bila bermanfaat kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan kita semua terbebas dari makar-makar setan biiznillah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.